Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, dosen penguji uji kinerja yang kami hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Kasim Rahanar, guru pendidikan agama Islam di SMPN Satap 2 Tual, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2022 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 bulan Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja pada pelaksanaan PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2022. Berikut adalah video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk peserta didik kelas 8. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saya meminta kesediaan salah satu siswa untuk dapat memimpin doa. Silakan. Kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mari kita membuka pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan mengambil absen terlebih dahulu. Bunga A. Kalean, Rara Muni Rahakbau, Laila Tanarubun, Ahmad Fadila Wakanubun, sakit. Raisa Fajar Kabalmai, Irwansyah Ngabalin, Ilham Al-Mohdar, Jihan Rabrusun, Naila Safira Tanarubun, Aulia Tanarubun, Salam M. Rumadan, Komar Dani Rahanyan, Iksan Renel, Mustamin Elwar. Baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Gajah kecil, semut besar. Ulang ya.
Semut besar. Gajah kecil. Baik. Kita mulai. Siapa yang masih ingat pembelajaran pada pekan lalu? Pembelajaran pekan lalu membahas tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab apa sajakah itu? Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Baik. Kalau kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kitab Injil Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, alhamdulillah pelajaran pekan lalu masih kalian ingat. Kemudian kita akan masuk pada pembelajaran pada pekan ini. Dalam kehidupan sehari-hari itu tentu ada terjadi permusuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat kalian pernah temukan orang berkelahi tidak di kompleks? Pernah. Nah, biasanya itu terjadi karena apa? Sering dendam, bakalai tanah, utang. Apa? Mabuk. Ya, pas. Karena ada yang jawab mabuk, jadi pembelajaran kita hari ini itu adalah menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan sama-sama kita pelajari pada pertemuan ini adalah yang pertama, meyakini bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghayati perilaku menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Dan yang keempat, menyajikan dampak bahaya mengonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, hari ini kalian akan berdiskusi tentang topik ini. Bahannya sudah kita siapkan lagi. Pola diskusinya seperti apa? Pola diskusinya adalah seperti pertemuan pada pekan pertama kemarin. Ya, semua bahannya sudah kita siapkan. Nah, ini adalah untuk kompetensi dasar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Jadi kalian akan mengidentifikasi apa saja jenis-jenis minuman keras. Misalnya sopi, anggur, bir bintang, dan lain-lain. Kemudian yang berikut, mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Misalnya, apakah togel itu masuk atau di dalam judi atau tidak. Kemudian, bola guling itu masuk atau tidak. Seperti itu. Kemudian yang berikut adalah mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran dengan benar. Kemudian yang berikut, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ini adalah tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikut, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran ini, langkah yang pertama yang akan kalian lakukan itu adalah kegiatan mengamati. Nanti sebentar kita tampilkan gambar dan video. Karena kebetulan kita sudah didukung dengan alat, jadi sebentar saya putar videonya, kalian amati video tersebut. Nanti setelah selesai mengamati, kalian akan diberikan kesempatan untuk menanya, menyampaikan pertanyaan terkait gambar tersebut. Kemudian yang berikut, kalian akan melakukan kegiatan eksplorasi, melakukan identifikasi masalah kaitannya dengan topik pembahasan yang bahannya sudah kita siapkan. Kemudian yang berikut adalah kegiatan asosiasi. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan mengkomunikasikan. Ini kalian akan tampil di depan, mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita memperhatikan gambar dan menonton video, kita akan lakukan pembagian kelompok dulu.
agar nontonnya itu sudah dalam bentuk kelompok. Bisa ya? Nah, untuk kegiatan pembagian kelompok ini kita tidak lagi berhitung tapi menggunakan kartu. Silakan. Jangan buka dulu, jangan langsung lihat. Angkat saya, tapi jangan dulu lihat. Silakan. Silakan. Yang dapat kelompok 1. Ya sudah, oke. Yang dapat kelompok 2. Gajah kecil, semut besar. Gajah kecil, semut besar. Tepuk 1, tepuk 2. Gajah kecil, semut besar. Baik. Untuk itu karena semua bahan diskusi sudah ada di atas meja masing-masing kelompok. Jadi mari sama-sama kalian perhatikan gambar berikut ini. Sekarang perhatikan gambar berikut ini dulu. Gambar. Bisa dilihat? Bisa. Baik. Gambar yang pertama ini gambar apa? Ya, minuman keras. Gambar yang kedua? Judi. Gambar yang ketiga? Pertengkaran. Baik. Minuman keras, bermain judi, dan pertengkaran. Sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran PAI. Setelah di bab 1 kita membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, pada bab 2 ini kita akan melanjutkan materi tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Tahukah kamu, minuman keras, judi, dan pertengkaran menjadi problema penyakit masyarakat yang hingga sekarang tidak pernah sepi dari pemberitaan. Ketiga penyakit masyarakat ini adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Pemberitaannya selalu aktual dibicarakan karena senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, tadi video dengan gambar sudah kalian saksikan. Sekarang kita masuk dalam kegiatan berikut adalah tahapan bertanya. Dari tayangan gambar dan video yang sudah ditampilkan, mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan gambar atau video tersebut. Nah, silakan. Dalam tayangan video tadi ada kata narkoba. Mengapa narkoba itu sering disamakan dengan minuman keras? Nah, ada teman kalian bertanya. Dalam tayangan video tadi itu sempat ada bahasa kata narkoba. Nah, teman kalian mengatakan atau bertanya, mengapa sampai narkoba itu identik dengan minuman keras? Ada yang bisa menjawab? Karena narkoba dapat merusak tubuh menjadi kurus dan pikiran kacau. Nah, tepuk tangan. Jadi, narkoba itu sama dengan minuman keras karena narkoba dapat merusak tubuh dan membuat pikiran menjadi kacau. Selain itu mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Nah, silakan. Maaf Pak Guru, apakah sobi itu termasuk minuman keras? Nah, ada teman kalian bertanya lagi. Apakah sopi termasuk minuman keras atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Nah, silakan. Karena orang yang meminum sopi itu bisa menjadi mabuk. Karena orang yang meminum sopi itu bisa menjadi mabuk. Baik. Sekarang kita lanjut untuk kegiatan mari bereksplorasi. Mohon perhatian ya. Ini adalah tugas dari kelompok 1. Kelompok 1 punya tugas membahas tentang minuman keras. Tugas kalian adalah mendefinisikan minuman keras. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang diperjualbelikan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dampak buruk minuman keras pada kesehatan.
Itu tugas kelompok 1. Kemudian tugas kelompok 2, mendefinisikan makna judi. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis permainan yang tergolong sebagai tindakan berjudi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dampak buruk tindakan berjudi. Itu untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 punya tugas adalah mendefinisikan makna pertengkaran. Kemudian setelah itu, mengidentifikasi berbagai jenis pertengkaran yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dampak buruk pertengkaran. Saya kasih kalian waktu 30 menit untuk kerja. Waktunya dimulai dari sekarang. Baiklah, waktunya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan presentasi. Jadi nanti setiap kelompok punya perwakilan itu maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Kesempatan pertama kita berikan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Yang membahas tentang minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian minuman keras. Secara umum, minuman keras menurut adalah minuman yang memabukkan. Pengertian minuman keras menurut Islam secara umum adalah minuman beralkohol yang membuat seseorang yang mungkin menjadi kehilangan kesadaran. Dari hasil presentasi kelompok 1 ini, mungkin ada yang ingin bertanya kepada mereka. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 3. Yang ingin saya tanyakan adalah kepada kelompok 1 adalah apakah minuman kopi termasuk dalam kategori minuman keras? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami yang menemukan hasil bahwa minuman keras adalah minuman yang memabukkan. Karena kopi adalah minuman yang dapat memabukkan, maka menurut pendapat kami kopi termasuk juga dalam kategori minuman keras. Demikian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih dan kami kembalikan kepada kami. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Jadi sekalipun di dalam hasil diskusi atau pekerjaan dari kelompok 1 tidak menyebutkan minuman sopi, tetapi karena sopi itu adalah termasuk minuman yang memabukkan, maka sopi juga termasuk sebagai minuman keras. Seperti baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusi kelompok mereka. Kepada kelompok 3 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menampilkan hasil karya kami. Saya kembalikan kepada juru bicara. Menghindari pertengkaran.
Pertengkaran bagaimanapun yang namanya kekerasan, pertikaian, pertengkaran, dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah menampilkan hasil karyanya. Semuanya sungguh luar biasa. Saya secara pribadi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada setiap kelompok. Selanjutnya, ini adalah kesimpulan. Yang pertama bahwa minuman keras pada dasarnya adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga menjadi haram. Selain haram, minuman keras juga dapat merusak tubuh dan berdampak buruk pada kesehatan. Jadi yang namanya minuman keras itu haram. Mau sedikit atau banyak tetap haram. Kemudian itu selain haram dia juga merusak tubuh. Ada orang yang berkata begini, Pak Guru, tapi ada orang yang mabuk itu tubuhnya bagus. Secara fisik, secara tampilan dari luar itu fisiknya bagus. Tapi organ di dalam tubuhnya itu sudah hancur. Hancur karena dimakan oleh cairan alkohol. Itu minuman keras. Kemudian yang kedua, judi merupakan tindakan yang sangat merugikan. Sebab harta yang dijadikan sebagai alat berjudi tidak akan pernah mendapat berkah dan tetap merugi. Tapi Pak Guru, ada orang yang dapat togel 4 angka jitu. Tapi dia bilang itu dia untung. Tidak. Rugi, tetap rugi. Hari ini dia tembus 4 angka, pasti dia penasaran untuk harus terus pasang lagi. Pasang berikut, itu belum tentu dia dapat. Itu. Kalau tidak dapat, pasti dia penasaran, mau coba lagi. Ketika sudah tidak ada uang, pasti dia jual barang yang ada di rumah. Jadi pada prinsipnya, judi itu adalah perbuatan yang merugikan. Tidak ada untungnya. Itu untuk judi. Kemudian yang ketiga adalah pertengkaran. Pertengkaran merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat merusak hubungan silaturahmi antar sesama. Selain itu, pertengkaran juga akan menimbulkan sikap dendam. Olehnya itu, pertengkaran sangat dilarang oleh ajaran Islam. Tidak ada cerita orang yang bertengkar, itu saling bertegur sapa. Misalnya si A dan si B, katakanlah dalam satu sekolah ini, si A dan si B bakalai. Itu pasti datang besok ke sekolah, satu sing suara satu. Satu tidak mau suara satu. Kalaupun mau suara, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Baru bisa satu tegur satu. Betul atau tidak? Betul. Itu fakta. Kenyataan ya, itu fakta kenyataan. Jadi, kalau setiap pertengkaran, janganlah malu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Meminta maaf itu baik. Tetapi lebih baik lagi adalah memberi maaf. Karena tangan yang di atas itu adalah lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Memberi maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada LKPD yang ingin saya bagikan untuk kalian kerjakan. Jadi kerjakan sudah sesuai yang tadi itu saja. Waktu pengerjaannya 5 menit.
Oke, tugas boleh dikumpulkan sekarang. Semua sudah kumpul ya? Baik. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas. Dan selanjutnya ini ada tugas mandiri. Tugas mandirinya adalah membuat video rekaman bacaan ayat suci Al-Quran tentang larangan mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah, cara buat rekamannya bagaimana? Itu yang pertama, kalian cari surat atau ayat yang membahas tentang judi dan pertengkaran serta minuman keras beserta terjemahannya. Seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, setelah menemukan dan menulis ayat tersebut, kalian baca ayat tersebut lalu minta bantu orang tua rekam. Lalu setelah orang tua selesai rekam, tugas itu kalian kirim ke nomor WA Pak Guru. Nanti baru Pak Guru periksa. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, baik. Gajah? Kecil. Semut? Besar. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan dari salah seorang siswa untuk memimpin doa. Persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pembelajaran pekan berikut, kita akan membahas tentang menghormati orang tua dan guru. Seperti itu. Untuk itu, mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah video pembelajaran yang saya laksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas uji kinerja PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Islam batch 1 tahun 2022 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.